Perkenalkan, saya Sunarni, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal yang dilaksanakan oleh 16 siswa SMP Negeri 7 Satap Sampulawa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, selamat pagi anak-anak. Jawabnya pagi. Ya, sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Belum kompak. Alhamdulillah sehat luar biasa. Ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberi kesehatan, kita diberi kekuatan sehingga kita bisa menjalani hari ini dengan semangat, ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh iya, Elgis ya. Elgisnya ke mana? Ke Ambon. Ya, tidak apa-apa. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa sebelum kita mulai kegiatan layanan bimbingan kita? Siapa? Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ya, meskipun kita tidak lengkap semua, tadi Elgis yang tidak hadir ya. Tidak apa-apa. Hari ini kita memulai kegiatan kita yaitu layanan bimbingan konseling dengan topik strategi belajar sesuai gaya belajar. Ya. Tujuan khususnya yang pertama, siswa dapat menelaah pengertian gaya belajar dan jenis-jenis gaya belajar. Yang kedua, siswa dapat menguraikan karakteristik masing-masing gaya belajar. Yang ketiga, dapat menunjukkan gaya belajarnya melalui tes gaya belajar dengan benar. Dan yang keempat, dapat menentukan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Ya, itu tujuan yang akan kita capai pada materi bimbingan kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkahnya dulu. Yang pertama, Ibu akan membagi 3 kelompok. Setiap kelompok 6 sampai 7 orang. Ya. Kelompok 1 membahas mengenai gaya belajar auditori, kelompok 2 gaya belajar visual, dan kelompok 3 gaya belajar kinestetik. Inilah materi kita membahas mengenai jenis-jenis gaya belajar. Yang kedua, setelah kalian Ibu akan menampilkan sebuah materi. Kalian sebagai siswa harus mengamati materi dengan baik, menganalisis materi, mengumpulkan informasi, dan selanjutnya kalian akan membahas dengan kelompoknya masing-masing. Apa yang kalian bahas? Tentunya yang kalian bahas adalah materi yang kita telah pelajari hari ini. Setelah itu, Ibu akan memutarkan video tes gaya belajar. Tentunya di antara kalian masih ada yang belum tahu gaya belajarnya. Betul tidak? Betul. Apakah baru hari ini mengenal gaya belajar? Ya, hari ini kita akan membahas mengenai gaya belajar. Untuk itu sebentar nanti setelah menonton video, setelah kalian menonton tes gaya belajar, kalian nanti bisa tahu, oh saya gaya belajarnya seperti ini.
gaya belajar saya seperti ini, strategi apa yang saya lakukan sehingga belajar saya bisa lebih optimal. Seperti itu. Sudah siap menerima materi? Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah siap. Sebelum kita mulai materi, Ibu akan menyampaikan waktu yang kita laksanakan nanti sekitar 40 menit ke depan. Bisa tidak? Bisa ya? Ya. Ya baik, kita mulai tahap selanjutnya. Hari ini adalah strategi belajar sesuai gaya belajar. Ya. Strategi belajar sesuai gaya belajar. Gaya belajar saya seperti apa ya selama ini? Apakah sudah tepat dengan diri saya? Hari ini kita akan membahas mengenai gaya belajar. Ya. Sebelum kita memulai tahap pembelajaran kita, ada baiknya kita ice breaking dulu. Ya. Ice breakingnya seperti ini. Ibu akan memberikan petunjuk. Ketika Ibu mengajukan jari jempol, ini ya jempol ya, jempol, telunjuk, jari tengah. Jempolnya ini kipas. Apa ini kipas? Jari telunjuknya kapas. Jari tengahnya kapur. Ya, kita contohkan. Apa ini? Ego tidak konsentrasi. Ego apa ini Ego? Ya kipas. Kamu lagi? Ya. Kipas. Kucing. Kipas. Ya bentar. Mari, Rizky. Ya konsentrasi kamu Oki. Kipas. Ya. Aslan. Ya kipas, berarti masih konsentrasi ya, alhamdulillah masih konsentrasi. Sekali lagi, semuanya. Kipas. 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 Kipas kan? Berarti masih bagus konsentrasinya. Alhamdulillah ya. Ya kita mulai materi ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai topik kita yaitu strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Ya, untuk itu kalian persiapkan ya. Ibu persiapkan materi kita. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Bisa kita mulai? Bisa. Ya. Coba atur kursinya. Gaya belajar visual ya. Kelompok 2 gaya belajar auditori namanya. Kelompok kalian namanya gaya belajar auditori. Kelompok 3 namanya gaya belajar kinestetik. Kenapa Ibu menamakan nama kelompoknya gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik? Karena hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gaya belajar. Sebelumnya kita membahas dulu mengenai apa sih pengertian gaya belajar itu. Ya. Ada yang tahu? Siapa yang tahu gaya belajar? Ada yang tahu?
Apa yang maksud gaya belajar? Sepengetahuan kamu. Gaya belajar adalah Gaya apa? gaya belajar. Ya. Oh iya, gaya dalam belajar ya. Gaya belajar adalah ciri khas dari seseorang ketika melakukan kegiatan berpikir, kegiatan mempelajari sesuatu, kegiatan memahami dan mengingat sesuatu. Itu yang dimaksud dengan gaya belajar. Ya, ketika kita sudah mengenal gaya belajar, kita akan bisa belajar dengan optimal karena kita sudah tahu gaya belajar kita. Apa sih jenis-jenis gaya belajar? Seperti nama kelompok kalian. Yang pertama gaya belajar Visual. ya, gaya belajar visual. Yang kedua Auditori. ya, gaya belajar auditori. Yang ketiga gaya belajar kinestetik. Ya. Dari gambarnya ini sudah jelas ya. Gaya belajar visual berarti dia melihat. Gaya belajar auditori dengar. Gaya belajar kinestetik dia sedang apa ini? Ya, sedikit banyak kita sudah bisa mengenal gaya belajar visual mata ya, melihat. Gaya belajar auditori mendengarkan. Gaya belajar kinestetik bergerak, praktek. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kita lanjut. Pengertiannya gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Ya, seseorang yang gaya belajar ini merasa lebih nyaman jika belajar dengan penggunaan warna-warni, garis ataupun bentuk. Sehingga orang yang tipe belajar ini biasanya memiliki ide-ide yang mengandung nilai artistik. Sudah ada bayangan kira-kira saya gaya belajar apa? Belum ya? Belum ya? Kita lanjut dulu. Itu namanya gaya belajar visual. Lanjut yang kedua, gaya belajar auditori. Ya. Gaya belajar ini mengandalkan sebagai alat untuk menerima informasi. Mereka merasa dapat lebih mengingat pelajaran jika pelajaran itu didengar langsung. Orang yang tipe ini membutuhkan informasi yang jelas sehingga tidak jarang mereka tidak menyukai suasana kelas yang riuh. Apa itu riuh? Ya, ribut. Nah, kita lanjut dulu ya. Gaya belajar kinestetik. Ya. Seseorang yang gaya belajar ini akan mudah mempelajari dan memahami materi tidak hanya dari membaca dan mendengar, tetapi langsung tidak cuma hanya mendengar, dia tidak cuma hanya melihat, tetapi langsung praktek. Maunya orang praktek. Dia tidak suka hanya membaca, dia tidak suka hanya mendengar, maunya langsung praktek kalau belajar. Ada yang seperti itu. Nah, ada di antara kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki gaya belajar visual, ada yang memiliki gaya belajar auditori ataupun kinestetik. Dan bisa jadi dia memiliki dua gaya belajar. Entah dia punya kinestetik dan auditori atau visual dan kinestetik. Coba kalian ingat-ingat dulu. Pernahkah kalian melihat teman kalian yang jika berbaca sambil bersuara, menghafal membaca pelajaran sambil bersuara? Itu sudah termasuk gaya belajar. Ada lagi yang coba ingat-ingat lagi, ada temannya yang belajar harus tenang. Ada yang belajar meski ribut dia tidak peduli, dia masih tetap belajar. Ada ya. Ada juga yang belajar sambil dengar musik. Ada. Katanya kalau tidak dengar musik dia tidak bisa belajar. Ada toh? Itu sebenarnya adalah gaya belajar. Kira-kira sudah ada yang bisa menebak kalian itu gaya belajar apa? Ada? Ada masih bayang-bayang ya? Kita lanjut lagi. Karakteristik gaya belajar. Sambil dicatat-catat ya, jangan cuma didengar-dengar.
Ya, yang pertama adalah karakteristik gaya belajar visual. Gaya belajar visual. Ya, ini gaya belajar visual. Coba perhatikan dulu lagi. Karakteristik gaya belajar visual. Yang pertama, lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Ada yang seperti itu? Ada. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Ada? Mulai keras. Kayaknya saya seperti ini. Yang ketiga, cara bicaranya dengan temponya yang agak cepat. Maksudnya temponya ini dia waktunya. Dia bicara itu cepat. Lanjut. Cukup peduli dengan penampilan dan pakaiannya. Ada, ya Bu. Kalau dia tidak bagus, tidak rapi pakaiannya dan tidak pede. Iya Bu. Ada. Lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Tahu demonstrasi? Tahu. Ya, lebih suka itu daripada pidato di depan kelas. Iya Bu. Yang keenam, lebih mudah menerima instruksi secara tertulis. Dia lebih suka menerima instruksi, maksudnya apa yang disampaikan itu secara tertulis. Ini coba baca daripada disampaikan langsung. Itu. Ada yang seperti itu? Kalau disampaikan langsung dia cepat lupa. Apa tadi disampaikan nih? Jadi dia lebih suka itu dikasih tulisan. Berikutnya, tidak mudah terganggu dalam keramaian. Tidak mudah terganggu dalam keramaian ini maksudnya biar ribut dia masih bisa belajar. Berikutnya, suka menggambar apapun di kertas. Ketika ibunya sedang memberikan penjelasan, tangannya begini. Suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat di dalam kelas. Dia gambar mata, gambar hidung, gambar apa saja. Ada? Rapi dan teratur, teliti dan detail, lebih memahami gambar dan bagan. Maksudnya lebih memahami gambar dan bagan. Dia lebih suka melihat gambar daripada tulisan. Seperti ini. Kalau tidak ada gambarnya, kalian suka tidak? Ada juga yang tipe belajar seperti itu. Gaya belajar seperti itu. Ini adalah karakteristik gaya belajar visual. Kita lanjut. Gaya belajar ya, gaya belajar auditori. Yang pertama, lebih mudah mengingat apa yang didengar. Biasanya yang dalam proses pembelajaran ini dia lebih suka mendengar daripada dia membaca. Apa yang ibu sampaikan biasanya dia suka dengar, itu dia bisa ingat. Itu gaya belajar auditori. Yang kedua, senang mendengarkan sesuatu dan membaca dengan keras. Yang dimaksud dengan gaya belajar. Yang kedua, senang mendengarkan sesuatu dan membaca dengan keras. Dia suka mendengarkan musik dan membaca keras-keras. Ada yang belajar seperti itu? Ada. Kalau tidak ada musiknya dan tidak bisa belajar. Ada. Yang ketiga, mudah terganggu dengan keributan. Kalau di sebelahnya ribut, dia tidak bisa belajar. Berarti harus keadaannya tenang, jangan ribut. Itu baru dia bisa belajar. Yang keempat, kesulitan dalam tugas yang melibatkan menulis, tetapi bagus dalam berbicara dan bercerita. Maksudnya begini, dia itu tidak suka menulis, dia lebih suka menuangkan itu dengan berbicara. Misalnya,
Ya, dia berbicara secara lisan. Dia menjelaskan kembali apa yang dimaksud. Misalnya, gurunya menjelaskan karnivora. Dia menjelaskan kembali karnivora adalah hewan pemakan daging. Dia kalau dia tulis, dia tidak gampang ingat. Seperti itu. Jadi dia ucapkan, oh iya karnivora adalah itu. Ada yang seperti itu juga. Yang kelima, pandai menirukan suara, nada ataupun irama. Misalnya, Rizka jangan ribut. Rizka jangan ribut. Kayak begitu, dia ulangi kata-katanya temannya. Dikasih tahu jangan ribut, jangan ribut. Dijawab lagi jangan ribut. Dia suka tiru-tirukan suara orang. Yang keenam, senang membaca dan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Ketika dia membaca, dia gerakkan bibirnya. Kan biasa ada yang membaca dia diam-diam toh? Ada. Dan tidak bersuara, tidak bergerak bibirnya toh? Biasa ada begini. Ada. Begitu. Ada seperti itu temannya? Ada. Nah, pasti ada. Itulah termasuk karakteristik gaya belajar auditori. Yang berikutnya, gaya belajar auditori biasanya merupakan pembicara yang fasih. Pembicara yang fasih, dia itu lebih pandai berbicara. Dia suka berpidato. Mudah mengingat nama orang saat berkenalan. Ketika dia berkenalan, dia langsung ingat namanya itu. Dia kembali ke orang, dia masih tak ingat namanya. Masih ada. Suka musik dan bernyanyi. Biasanya tipe gaya belajar auditori dia suka musik dan suka bernyanyi. Biasanya seperti itu. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Hewan pemakan daging adalah karnivora. Karnivora, ingat begitu, karnivora. Daripada dia tuliskan. Suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Itu ada ya. Nah, kita lanjut. Sampai di sini ada yang bertanya tentang karakteristik gaya belajar. Ya, kita lanjut ya. Gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktek. Gaya belajar kinestetik ini orang yang menyenangi belajar dengan metode praktek. Misalnya, penjaskes. Biasanya dia suka materi penjaskes, langsung praktek. Yang kedua, terkadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai bercerita. Dia tidak pandai menulis, tapi kalau dia bercerita itu dia lancar. Ada yang seperti itu? Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti apa? Senam. Dia suka seperti lari, berjalan. Yang keempat, saat berkomunikasi sering menggerakkan anggota tubuh. Kamu bikin apa? Kamu tulis apa? Dia suka berbicara menggerakkan tubuhnya, tangannya. Yang kelima, berbicara dengan perlahan dan banyak menggunakan isyarat tubuh. Bicaranya perlahan tapi isyarat tubuhnya banyak menggunakan isyarat tubuh. Misalnya, kamu sudah makan gitu. Kamu sudah makan. Ya seperti itu ya. Ya, coba ibu akan memutar video. Ya.
Materi yang Ibu sampaikan sampai di sini sekarang. Tugas kelompok kalian adalah merangkum hasil informasi yang kalian dapatkan, kemudian nanti dibacakan. Saya sudah memberikan tugas kepada tiap kelompok yang ini membahas mengenai gaya belajar visual. Apa ya? Gaya belajar visual ya. Yang di kelompok 2 tadi namanya gaya belajar auditori, berarti membahas mengenai gaya belajar auditori. Yang berikutnya gaya belajar kinestetik. Yang kalian bahas hanya gaya belajar kinestetik. Ya, mulai ya. 5 menit waktunya. Mulai dituliskan. Dimulai dari apa tadi? Yang pertama pengertian gaya belajar. Yang kedua karakteristik gaya belajar. Apa yang kalian tugas itu tadi? Auditori misalnya. Karakteristik gaya belajar kinestetik atau karakteristik gaya belajar visual. Kemudian strategi atau cara gaya belajar visual. Yang ini strategi atau cara belajar auditori seperti apa? Yang ini cara belajar gaya kinestetik. Ya, silakan kerjakan ya. Kalian bahas mengenai gaya belajar visual. Terus dulu pengertiannya apa, kemudian karakteristiknya, ciri-cirinya orang gaya belajar visual seperti apa, kemudian strateginya. Gaya belajar apa ini? Audisi apa? Karakteristik gaya belajar seperti apa? Fungsi orangnya ya. Lihat orang yang memiliki gaya belajar auditor seperti apa. Kemudian strategi atau cara yang harus dilakukan orang dengan gaya belajar auditor. Sudah dipahami kelompok ini? Sudah. Pertama pengertiannya, kemudian karakteristiknya, kemudian strateginya. Lanjutkan ya. Ya. Waktunya cukup untuk diskusinya. Sekarang Ibu mulai dari kelompok gaya belajar visual. Ya, Ibu akan menanyakan masing-masing kelompok pengertian gaya belajar visual. Coba kelompok ini gaya belajar. Gaya belajar visual adalah berfokus pada penglihatan saat mempelajari hal yang baru. Biasanya seseorang dengan gaya belajar ini perlu melihat sesuatu secara visual sehingga lebih mudah mengerti dan memahami. Seseorang dengan gaya belajar ini merasa lebih nyaman jika belajar dengan penggunaan warna-warna, garis ataupun bentuk, sehingga orang dengan tipe belajar ini biasanya memiliki ide-ide yang mengandung nilai artistik seperti paduan warna, dekorasi, dan lainnya. Itu adalah gaya belajar visual. Sekarang Ya, apa yang dimaksud dengan gaya belajar dulu? Gaya belajar. gaya belajar. Gaya belajar adalah ciri khas dari seseorang ketika melakukan kegiatan berpikir. Berikutnya karakteristik gaya belajar visual. Siapa? Karakteristik gaya belajar visual yaitu lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, cara bicaranya dengan tempo yang agak cepat. Seperti itu ya. Kelompok lain juga bisa mendengarkan jawaban dari kelompok lain. Satunya. Kelompok ini siapa yang bisa menjelaskan mengenai pengertian gaya belajar auditori? Karakteristik gaya belajar auditori adalah
1. Lebih mudah mengingat apa yang didengar. 2. Senang mendengarkan sesuatu dan membaca dengan keras. 3. Mudah terganggu dalam keributan. Berikutnya strategi atau cara belajar yang harus dilakukan orang yang memiliki gaya belajar auditori. Siapa? Cara belajar secara auditori yaitu 1. Belajar sambil mendengarkan musik yang disukainya. 2. Berikutnya kelompok gaya belajar kinestetik. Ya, coba jelaskan pengertian gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah seseorang dengan gaya belajar kinestetik akan mudah mempelajari dan memahami materi, tidak hanya dari membaca atau mendengar, tetapi juga harus sambil mempraktikannya. Sambil dipraktekkan. Cara belajar, karakteristik visual. Karakteristik gaya belajar kinestetik. Karakteristik gaya belajar kinestetik. 1. Menyenangi belajar dengan metode praktik. 2. Terkadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai bercerita. 3. Menyenangi aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh. Belajar kinestetik, cara belajar seperti apa? Cara belajar secara kinestetik. Kinestetik yaitu saat mendapatkan materi pelajaran bila memungkinkan segera dipraktekannya. Belajar sambil melakukan aktivitas yang menggunakan gerakan, misalnya sambil berjalan atau mengetikkan jari. 3. Melakukan eksperimen dari materi yang disampaikan. Ya, cukup belajar 3 ya. Sekarang perhatikan lagi di sini. Baik anak-anak, kita masuk dengan tahap berikutnya. Kalian menerangkan orang dengan gaya belajar kinestetik. Ciri-cirinya seperti apa? Jadi kalian terangkan ya, masing-masing kelompok. Gaya belajar visual, ciri-ciri gaya belajar auditori, ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Kita mulai dari ciri-ciri orang dengan gaya belajar visual. Ciri-ciri orang dengan gaya belajar visual yaitu 1. Suka membaca. 2. Berpenampilan sangat rapi. 3. Biasanya punya tulisan yang bagus. 4. Senang mencoret-coret tanpa arti ketika sedang mendengarkan guru atau sedang belajar. Kita belajar mengenai gaya belajar. Kita masuk ke kelompok gaya belajar auditori. Ya, siapa bisa? Ciri-ciri orang dengan gaya belajar auditori yaitu suka membaca sambil bersuara. Gaya belajar auditori adalah seorang yang gaya belajar auditori Dua, menyukai musik. 3. Lebih mudah terganggu dengan keributan. Belajar secara auditori yaitu jangan ribut. 4. Lebih suka berkomunikasi lewat telepon. Ya bagus ya, kalian sudah menerangkan dengan baik ciri gaya belajar auditori. Lanjut gaya belajar kinestetik. Jadi gaya belajar kinestetik yaitu 1. Menyukai aktivitas olahraga. 2. Menghafal dengan melakukan kegiatan seperti berjalan. 3.
3. Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian. Pelajaran apa sih? Baik, kelompok ini sudah bisa menerangkan ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Semuanya sudah bisa menerangkan gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar auditori. Tepuk tangan untuk semuanya. Semoga kalian bisa paham ya apa itu gaya belajar kinestetik, gaya belajar auditori, dan gaya belajar visual. Ya. Kita masuk ke tahap berikutnya. Kalian menjawab soal yang ada di video ini. Jika A, kalian termasuk gaya belajar visual. Jika B, kalian termasuk gaya belajar auditori. Dan jika C, kalian termasuk gaya belajar kinestetik. Coba kumpul jawabannya kalian. Nah, masih beragam ya. Coba lihat. Coba kalau kita kumpul ini saja. Boleh. namanya. Tulis deh namanya ya. Dari hasil yang kalian kerjakan ini jawabannya beragam. Ya, tidak apa-apa. Ini masih abu-abu. Saya belum bisa mendapatkan hasil yang optimal. Kalian juga belum bisa tahu gaya belajar apa. Nanti sebentar Ibu membagikan KPD. Kalian menjawabnya dengan benar di rumah ya. Ya. Sebentar nanti Ibu jelaskan. Ya, kita lanjut di tahap berikutnya yaitu tahap penutup. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi yang Ibu berikan tadi, materi bimbingan yang kita pelajari tadi? Ya, kesimpulan. Satunya lagi siapa? Ya, setelah Rizka, sebentar kalian. Kesimpulannya itu gaya belajar adalah ciri khas dari seseorang ketika melakukan kegiatan berpikir, mempelajari, mengingat, dan memahami sesuatu. Ada 3 jenis gaya belajar yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Bagus ya. Kami mempelajari materi ini, kalian sudah mengetahui apa itu gaya belajar, apa itu jenis-jenis gaya belajar ya. Ya. Kemudian Ibu ingin menanyakan lagi, apa manfaat dari materi yang kalian dapatkan ini? Ya, siapa bisa menjelaskan? Ibu ingin menanyakan refleksi atau manfaat dari kegiatan yang kita lakukan ini. Materi ini sangat bermanfaat sekali. Kami mengetahui gaya belajar kami, ada yang gaya belajarnya visual, kinestetik, dan auditori. Gaya belajar visual belajar menggunakan penglihatan, gaya belajar auditori menggunakan pendengaran, dan gaya belajar kinestetik tidak hanya membaca dan mendengar, tetapi langsung mempraktekannya. Manfaatnya sama, kalian sudah tahu ciri-ciri gaya belajarnya. Jadi kalian setelah mengetahui ini, kalian bisa menerapkan di rumah. Oh, saya gaya belajarku seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Jangan salah lagi. Jadi gaya belajar. Siapa lagi di sini yang ingin menyampaikan refleksi atas materi yang saya sampaikan?
Bagi kelompok kami, metode gaya belajar ini membantu kami bagaimana cara kami belajar nantinya. Belajar kami akan menjadi menyenangkan, tidak mudah jenuh. Materi ini sangat bermanfaat sekali. Kami mengetahui gaya belajar kami ada yang belajarnya visual, kinestetik, dan auditorik. Gaya belajar visual belajarnya mengandalkan penglihatan, gaya belajar auditorik mengandalkan pendengaran, gaya belajar kinestetik tidak hanya membaca dan mendengar tetapi langsung mempraktikannya. Ya, sempurna sekali jawabannya. Sempurna sekali kayak Rais menjelaskan ekspresinya. Dikatakan tadi bahwa dengan mempelajari gaya belajar kata membuat belajar kita menjadi menyenangkan. Ya. Kegiatan berikutnya ya. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini kalian harus isi dengan baik. Yang isinya pernyataannya ada di sini nomor 1. Saya dapat menjelaskan pengertian gaya belajar. Itu apa? Sesuai. Jika sesuai, kalian checklist di kolom 1. Kalau kurang sesuai, saya belum bisa menjelaskan pengertian gaya belajar. Belum sesuai. Berarti kurang sesuai. Ya, kalian harus di sini. Ya, saya bagikan dulu ya. Memberikan LKPD mandiri ya. Tetap lanjutkan ke sana. LKPD mandiri ini ibu bagikan nanti diisi dengan baik di rumah ya. Nantinya minggu depan kalian bawa agar kalian tahu oh gaya belajar saya seperti ini, saya harus belajar seperti ini. Iya, ini tujuan LKPD-nya. Jadi kalian tidak bertanya-tanya lagi. Ini juga ya, ini juga dibagikan. Yang punya HP nanti dibuka di WA-nya. Ibu sudah bagikan linknya. Ya Bu. Berapa orang yang tidak punya HP? Banyak ya? Banyak semua. Banyak. Yang tidak punya HP, usahakan yang punya HP tidak usah bagikan. Semua sudah punya. Ya nanti kita melanjutkan ya. Belum. Ya. Nanti sebentar dilanjutkan. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup, ibu ingin menyampaikan materi kita nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Kalian bawa LKPD yang ibu kasih ya. Minggu depan setelah kalian membawa itu, ibu akan menyampaikan. Oh, bisa gaya belajarnya seperti ini. Ibu akan memberikan laporan individual Rizka. Gaya belajar seperti ini, dia harus seperti ini. Jadi itu yang kalian pegang, itu yang akan menjadi panduan kalian belajar. Oh, kalau saya belajar gaya belajar seperti ini. Bisa dipahami ini? Bisa. Ya, alhamdulillah. Sampai di sini ada yang bertanya? Kalau seperti itu tidak ada yang bertanya, ibu akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Sebelum ibu mengakhiri, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Suatin dulu ya. Sebelum kita selesai, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Kegiatan kita hari ini lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum